Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahu ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ala fa inna taqwa wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin wa syiarul mu'minin wa ditharul muttaqin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala beserta salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun," agar jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Agar jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Agar jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jumat rahimakumullah. 1 bulan yang lalu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan agung, di bulan yang penuh dengan keistimewaan. Selama 1 bulan kita dibina oleh Ramadan, dididik agar membiasakan diri untuk melakukan kebaikan dan kebajikan, ditempa batin kita agar melazimkan kesabaran. Ma ajmalal hasanah ba'dal hasanah. Dan alangkah indahnya kebaikan dan kebiasaan baik yang kita lakukan selama itu kemudian kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan di bulan berikutnya. Dan oleh sebab itu, melalui momentum Jumat ini marilah kita momentum tersebut kita jadikan sebagai start awal untuk memulai segalanya lebih baik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu Ashhurul Hurum, bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan hurum, bulan yang dimuliakan. 3 bulan berturut-turut yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan lainnya adalah bulan Rajab. Dan di dalam bulan yang mulia tersebut kita kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan dan kebajikan. Kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di bulan yang mulia itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan setiap kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan. Dan di bulan ini juga kita mesti harus membentengi diri, memelihara diri kita dari berbagai macam kemaksiatan, dari berbagai macam dosa, menjaga lisan kita untuk berkata-kata yang buruk, perbuatan kita melakukan perbuatan yang fasik dan seterusnya, karena perbuatan dosa tersebut juga akan dilipat gandakan ganjarannya, dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dzulqa'dah merupakan salah satu bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang telah ditentukan, dan termasuk di dalamnya adalah bulan Dzulqa'dah. Dan oleh sebab itu pula
pada tanggal 4 Juni 2022 yang bertepatan dengan 4 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, jamaah haji dari Indonesia kloter pertama diberangkatkan untuk memenuhi panggilan, seruan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah haji telah bisa melakukan amaliyah haji, telah bisa melakukan berniat dari mikotnya, kemudian berpakaian ikhram, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, melakukan sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwa, dilanjutkan tahallul dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan seluruh amalan-amalan ibadah haji itu sesungguhnya mengandung lambang-lambang. Lambang-lambang itulah yang mesti harus dilakukan oleh jamaah haji di tengah-tengah masyarakat sekembalinya dari Mekah nanti. Dan oleh sebab itu amalan-amalan haji disebut dengan istilah juga manasik, yang berarti aturan, tuntunan yang berdasarkan syara'. Manasik artinya adalah tuntunan kehidupan yang berdasarkan syariat, kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia, Allah pula yang tahu apa yang mesti harus dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan sa'adah, untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan syariat itu telah disimulasikan dengan pelaksanaan ibadah haji tersebut. Simulasi ibadah haji berarti membentuk karakter, membentuk kepribadian seorang hamba yang benar-benar muttaqin, yang benar-benar bertakwa, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang mampu melahirkan sebuah pergerakan, keimanan yang mampu melahirkan sebuah perubahan, keimanan yang mampu memberikan kehidupan yang positif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sinilah seorang hamba akan mampu berperan sebagai wakil Allah, sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, seorang yang telah melakukan ibadah haji dengan baik dan benar sesuai dengan syarat rukunnya dan kewajiban haji, maka kemudian mendapatkan predikat hajjun mabrurun, yakni haji yang mabrur, haji yang diterima. Secara bahasa hajjun berarti menyengaja, mabrur adalah berbuat baik. Haji mabrur adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan dan kebajikan, orang-orang yang senantiasa menyengaja untuk berbuat amal soleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di Mekah jamaah haji melakukan atau berpakaian ikhram. Ikhram artinya adalah larangan. Setelah memakai ikhram, maka jamaah haji dilarang untuk mengucapkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor, dilarang melakukan suatu perbuatan yang fasik, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika melakukan wukuf di Arafah, di sanalah ada kesetaraan derajat manusia di depan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia sama, tidak memandang pangkat, jabatan, harta dan kekayaan. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah ketakwaannya. La farqa baina arabiyyin wala ajami illa bitaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab. Tidak ada perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam, melainkan yang membedakan adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi secara bahasa, seseorang yang senantiasa menyengaja untuk melakukan kebaikan dan kebajikan, yang senantiasa menyengaja untuk beramal soleh, berarti ia telah melakukan amalan haji mabrur. Maka ketika ia meninggal meskipun belum sempat berangkat di tanah suci, mudah-mudahan kelak orang yang demikian ini nanti ruhnya
ditawafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan akan ketaatan dan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai balasan atas kebaktian yang dilakukan semata-mata karenanya, sebagaimana balasan yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang begitu besar, yang mana amaliyah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikenang, dicatat di dalam sejarah Al-Quran, yakni amaliyah haji dan bahkan amaliyah Idul Kurban. Maka ketika kita mengingat amaliyah haji dan kurban, maka kita pasti akan mengingat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sosok manusia mulia yang namanya telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dua sosok manusia mulia ini sungguh telah menjadi simbol, telah menjadi ikon keteladanan di dalam ketaatan, telah menjadi simbol ikon keteladanan di dalam pengorbanan, menjadi simbol keteladanan di dalam pengorbanan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan balasan yang begitu besar. Bagaimana ketaatan beliau atas panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anak kesayangannya, meski pada akhirnya Allah ganti dengan seekor domba yang besar. Akan tapi hadirin rahimakumullah, hal ini tidak akan mungkin terjadi melainkan berangkat daripada sebuah keimanan yang benar, keyakinan yang kuat, dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala jauh melebihi cintanya terhadap yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sesungguhnya memberikan penegasan kepada kita bahwa keimanan seseorang tidaklah cukup hanya dengan sebuah pengakuan. Keimanan seseorang tidaklah cukup hanya dengan sebuah berkelakar bahwa kami telah beriman. Akan tetapi keimanan membutuhkan pembuktian, keimanan membutuhkan pengorbanan, keimanan membutuhkan ujian. Dan oleh sebab itu, di antara nilai yang dapat kita ambil dari peringatan Idul Adha yang akan datang adalah kemauan kita untuk berkorban, kemauan kita untuk berbagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Fasholli, maka dirikanlah salat semata-mata karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah salat dengan pelaksanaan kurban. Artinya Islam sangat amat memperhatikan akan kesolehan sosial di samping kesolehan individu. Kedua kesolehan ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, saling keterkaitan sebagaimana dua sisi mata uang. Kedua kesolehan ini menjadi barometer, menjadi bukti akan keimanan seseorang. Dan oleh sebab itu, barang siapa yang diberikan keleluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia enggan untuk berkorban, enggan untuk berbagi dengan sesama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salatku. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kebugaran, sehingga mampu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril imani wal islam wa arsyadana ila sabilir rusdi wal qawam wa alhamana an nattakhidha sirata khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa ati'u la'allakum turhamun. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhzin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal hayati wa khairal mamat wa khairat thawab wa tabidna wa thaqil mawazina wa haqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atana wa nas'alukal ula minal jannah. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.